Tugas dan nilai sangat erat hubungannya dengan dunia perkuliahan. Banyak juga laporan dan keluhan-keluhan mahasiswa terhadap tugas yang diterima, yang berujung mengambil jalan pintas, yakni joki tugas. Untuk itu, kami akan mencoba menelisik lebih dalam mengenai fenomena tersebut. Inilah investigasi. Pendidikan merupakan suatu ruang untuk mengajarkan sebuah konsep mengenai nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Wadah untuk memperdalam wawasan pengetahuan yang kian mengalami perkembangan. Dimulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga pendidikan tinggi. Permasalahan mulai muncul ketika pelajar atau mahasiswa merasa tidak mampu terhadap tugas-tugas yang diberikan. Terlebih di masa pandemi sekarang, dengan sistematika pembelajaran jarak jauh, menimbulkan dampak yang kerap dirasakan pelajar dan mahasiswa. Tugas-tugas yang menumpuk 2 kali lipat dari biasanya dengan tenggat waktu berdekatan, sehingga banyak yang memilih jalan pintas dengan membayar jasa joki tugas. Aku bikin jasa joki kayak gini mungkin udah sekitar 2 tahunan deh dari awal banget masuk kuliah. Alasan bikin jasa joki kayak gini sebenarnya nggak ada alasan sih, cuman karena waktu itu ada teman yang minta tolong, terus yang kayak dia terus-terusan minta tolong, jadi yaudah sekalian aja gitu, jadinya yaudah keterusan, terus yang lain-lain juga jadi pada tahu, jadi kalau ada tugas pada minta joki gitu deh. Kalau misalkan didapetin buat joki ini berapa ya, nggak ada kerugiannya sih, malah untung banget, kayak kadang satu tugas bisa gede lah, lumayan, nggak ada ruginya sama sekali, untung banget malah. Kalau tarifnya sih paling sekali kayak gini buat tugas yang kecil-kecil gitu paling 50.000 satu orang. Tapi kalau kayak tugas menggambar kayak gitu-gitu sekalinya itu bisa 350.000. Dari mana sih biasanya kamu mendapatkan informasi tentang jasa joki tugas? Biasanya sih dari temen ya, dari temen dekat sendiri, terus dari kadang ada yang ngecek juga gitu secara pribadi, ada juga yang dari grup gitu. Alasan lain gitu, kamu memilih jasa joki tugas? Kalau misalkan situasinya itu, kayak misalkan nih tugasnya tuh gampang, ya nggak joki gitu, jadi kayak masih bisa kerjain sendiri. Tapi kalau misalkan tugasnya susah, terus kayak misalkan banyak tugas nih dan tugasnya itu ada yang nggak kepegang, jadi ya salah satunya itu joki tugas kayak gitu. Jasa joki tugas tuh biasanya untuk kerjain apa? Biasanya sih resume ya, karena resume itu kan kita harus baca buku tebal. Biasanya resume-resume yang buku-buku tebal, terus kayak translate Inggris. Ada gak sih yang takut ketahuan dosen karena bukan dari hasil kerja kamu? Ya takut sih tetap ada ya, cuman ya asal jangan terlalu sering aja sih, karena kalau terlalu sering kan ketahuan gitu sih. Kamu baik gak sih menggunakan jasa joki tugas? Sebetulnya tidak ya, itu kembali lagi ke pribadinya sih, asalkan kembali lagi kalau memang kita berlebih gitu, berlebih mempergunakan jasa tersebut malah jadinya jelek gitu kan. Itu gimana ya? Pasti akan joki tugas PPT, karena waktu itu kan nggak kepegang tuh buat ngerjain tugas PPT itu. Dimana per slide PPT-nya, kalau misalkan satu slide itu dia ngehargain 3.000. Tapi itu kalau misalkan kita bikin PPT-nya kayak banyak gitu slide-nya, lebih murah gitu, dimurahin sama dianya. Tapi kalau misalkan cuma 10 halaman, ya dia kenanya 3.000 per halamannya kayak gitu. Di joki yang tidak sehat atau tidak baik dan tidak boleh dilakukan adalah terbiasa mengerjakan tugas oleh orang lain, pure hasil dari joki tersebut yang mengerjakannya. Itu sudah menodai kejujuran dari segi akademis. Maka tidak tercermin, tidak ada kepercayaan diri pada dirinya sendiri gitu ya. Untuk bisa bahkan tidak mengenal dirinya sendiri itu mampu gitu, karena dia memiliki kebiasaan kurang baik. Nah, bagaimana konsisten ini bisa diterapkan gitu ya? Ini ada 2 atau beberapa hal yang berkaitan dengan konsisten ini, yaitu diantaranya adalah faktor keilmuan atau faktor pendidikan dia gitu ya. Dan yang kedua adalah faktor religiusitas atau keagamaan dia gitu ya. Bagaimana dia dalam mencari ilmunya gitu, bagaimana dia dalam keagamaannya gitu.
yang harus dilakukan biar mahasiswa itu mampu terhadap dirinya sendiri adalah mengenal dirinya sendiri gitu, mengenal kemampuan dirinya sendiri. Siapa dia? Oh, saya ada mahasiswa. Tugasnya apa? Oh ya, belajar mengerjakan tugas gitu dengan baik dengan sendiri gitu. Tidak harus mengandalkan seorang joki gitu ya dalam tugasnya. Zona atau circle pertemanan menjadi salah satu faktor dalam mendorong potensi dan kemampuan diri. Bijaklah dalam mengambil sebuah langkah agar tidak timbul rasa penyesalan. Selesai 1, tumbuh 1000. Ya, itulah tugas. Jika tujuan kita hanya untuk sebuah angka atau nilai, kita tidak akan mendapatkan apapun. Tetapi jika tujuan kita untuk mencari ilmu dan pengetahuan, maka kita akan mendapatkan segalanya. Saya Mutia, melaporkan.